Stoicisme adalah filsafat yang membantu saya untuk menjadi orang yang tenang, yang tidak risau, yang tidak gundah gulana, dan bahkan tidak sedih ataupun bahagia. Selamat datang di Siniar Bahagia ala Stoik, menciptakan pendapat untuk bahagia. Bersama saya Jason Herlambang. Siniar ini saya buat untuk menemani kamu yang sedang berlatih mempraktekkan ajaran Stoikisme. Saya akan membagikan pengalaman bagaimana menerapkan ajaran Stoikisme di dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini adalah episode hari ini. Selamat mendengarkan. Di dalam episode ini saya ingin menjelaskan kepada kamu atau mengobrol dengan kamu tentang bagaimana seharusnya kita menggunakan stoicisme sebagai alat untuk menyelesaikan masalah kita gitu ya. Dan tentu saja ketika saya berbicara ke belakang gitu ya, pada saat saya mempelajari stoicisme pertama kali, saya menggunakan stoicisme sebagai alat untuk menyembuhkan diri saya dari bisa dibilang keresahan dan ketidakbahagiaan yang saya rasakan gitu ya. Jadi keresahannya tidak bisa dihilangkan oleh apapun dan kebahagiaannya tidak bisa diciptakan oleh apapun gitu ya. Dan saya menemukan stoicisme dan arti filsafat yang saya setujui atau mungkin yang bisa dibilang kita setujui gitu ya. Karena kamu sudah menjadi pendengar saya, jadi kita setuju bahwa arti filsafat itu adalah alat yang tidak hanya secara teori tetapi bisa juga dipraktekkan. Jadi penjelasan itu kita ambil atau saya ambil dari penjelasannya David Henry Thoreau gitu ya. Nah, ketika kamu sudah bisa mengerti apa itu stoicisme dan ketika kamu sudah tahu apa yang diajarkan oleh stoicisme, lalu yang harus kamu lakukan setelah itu adalah mempraktekannya. Mempraktekannya seperti obat gitu ya. Ketika kamu sudah tahu, kamu pusing, lalu kamu sudah tahu atau sudah menggenggam sebuah obat di tangan kamu, obat sakit kepala misalkan. Ketika kamu ingin menghilangkan sakit kepala tersebut, maka kamu harus mempraktekkan yaitu meminum obat tersebut gitu ya. Jadi ketika kamu memiliki penyakit, bisa dibilang sakit kepala gitu ya, terus kamu sudah punya obatnya, maka ketika kamu tidak minum obat tersebut, maka sakit kepala kamu tidak akan hilang gitu ya. Begitu juga dengan stoicisme. Semua orang dari dulu gitu ya, dari 2000 tahun yang lalu pada saat stoicisme ditemukan, kita sudah bisa melihat bahwa orang-orang zaman dulu dan orang-orang zaman sekarang, bahkan kita dan saya pun gitu ya, akan selalu merasa resah, akan selalu merasa sedih, akan selalu merasa gundah gulana, atau perasaan itu akan selalu datang pada saat apapun kondisi kita gitu ya. Maka stoicisme hadir, stoicisme diciptakan, stoicisme diajarkan untuk kita bisa menghilangkan rasa-rasa rasa-rasa atau emosi-emosi negatif tersebut gitu ya. Seperti saya saat ini, saya rasa masalah dalam hidup itu selalu datang dan masalah dalam hidup itu tidak akan pernah hilang dan tidak akan pernah tidak akan pernah tidak
mendatangi kita gitu ya. Karena kita itu manusia yang masih hidup, yang tentu saja orang hidup selalu ada masalah ya. Banyak sekali, yaitu lapar lah, nggak punya uang lah, nggak punya pekerjaan. Tetapi jangan sampai masalah-masalah tersebut merusak atau mengganggu pikiran kita gitu ya. Karena apa? Karena dalam stoicisme itu hal-hal tersebut tidak berada di dalam kendali kita. Yang berada di dalam kendali kita adalah untuk tetap tenang dan untuk melakukan apa yang harus dilakukan. Nah, sekarang mungkin kamu juga punya perasaan atau punya pengalaman merasakan hal yang sama gitu ya. Seperti ada masalah dan sepertinya kok masalahnya itu tidak selesai-selesai gitu ya. Masalah itu datang tidak berada di dalam kendali kita gitu ya. Dan yang harus kita kendalikan adalah emosi kita sendiri gitu ya. Ketika rasa resah itu datang misalkan ya, rasa resah itu datang, kita harus cari kenapa nih kita resah gitu ya, kenapa kita gundah gulana, kenapa kita sedih, kenapa kita merasa kecewa gitu ya. Nah, kebanyakan emosi negatif itu datang dari hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Seperti ya masalah tersebut ya, banyaklah masalahnya seperti tidak punya pekerjaan, tidak punya uang, lalu pacar atau pasangan marah-marah terus gitu ya, atau masalah keluarga lah, masalah pertemanan lah, banyak sekali gitu ya. Dan itu masalah terkadang bukan di dalam kendali kita gitu ya, banyak sekali variabelnya. Nah, yang harus kita lakukan, yang harus saya lakukan, karena saya pun sekarang merasakan kok ada masalah gitu, kepala saya berat. Setiap kepala saya berat gitu ya, saya selalu mencari kenapa nih ya, saya mikirin apa sih gitu ya. Saya mikirin sesuatu hal yang tentu saja tidak di dalam kendali gitu ya. Misalkan contoh, bukan contoh, ini kenyataan gitu ya. Kemarin saya baru menikah dan membuat resepsi gitu ya, dan cukup menguras uang gitu ya. Dan saya itu orangnya memang dari dulu overthinking dan tentu saja banyak sekali kebutuhan yang harus dipenuhi meskipun saya masih punya kerjaan, dan sedikit demi sedikit uangnya terkumpul gitu ya, untuk membayar cicilan, untuk membayar kontrakan, dan untuk kehidupan sehari-hari. Tetapi tentu saja uang itu adalah masalah utama saya rasa dari atau untuk semua orang gitu ya, bukan hanya saya gitu ya. Dan tentu saja apa yang kita lalu gimana? Jadi saya itu kayak mengurai masalahnya itu, masalahnya uang. Masalahnya uang, oke, uang itu kan datang dari pekerjaan. Selama saya masih bekerja itu kan hal yang berada di dalam kendali kita ya. Hal yang berada di dalam kendali saya yaitu bekerja untuk mendapatkan uang. Nah, yang penting karena kita sudah menjadi seorang stoik, karena kita sudah belajar menjadi seorang stoik, dan karena kita sudah mempraktekkan apa yang stoik ajarkan, maka kita harus ingat kita ataupun saya sudah melakukan apa yang harus saya lakukan, atau saya sudah melakukan apa yang di dalam kendali saya, yaitu bekerja. Lalu saya seharusnya tidak menghiraukan apa yang tidak berada di dalam kendali saya, yaitu apa? Yaitu uang. Uang, gaji, berapa banyak yang didapatkan gitu ya, cukup atau tidak gitu ya. Kalau tidak cukup ya berarti kita harus menambah effort kita untuk melakukan hal yang harus dilakukan. Kayak gitu ya. Jadi ketika kamu merasa gundah gulana, sedih, merasa kecewa, merasa kepala berat, merasa
kok ada masalah kayaknya di dalam diri saya, maka uraikan semua masalah tersebut di dalam kepala kamu, tuliskan di dalam jurnal kamu. Lalu bagi mana yang berada di dalam kendali, mana yang berada di luar kendali. Gitu ya. Karena kata Epictetus, tugas manusia itu hanya ada 2, ya. Jadi mencari mana yang berada di dalam kendali, dan mencari mana yang berada di luar kendali. Benar nggak tadi saya bilangnya? Jadi mencari apa yang ada di luar kendali dan mencari apa yang ada di dalam kendali. Gitu ya. Ketika hal yang berada di luar kendali itu bisa kita selesaikan dengan apa yang bisa kita kendalikan, maka lakukanlah apa yang harus kamu lakukan, yaitu mengendalikan apa yang harus dikendalikan, yaitu dirimu, gitu ya. Selesaikan masalah itu satu persatu, gitu ya. Ketika kamu tahu masalah itu adalah masalah yang tidak bisa kamu kendalikan, ya sudah, lupakan saja, gitu ya. Jadi seperti halnya uang, gitu ya. Halnya uang itu adalah hasil dari pekerjaan kita, dan saya rasa kita tidak perlu menghiraukan gajinya, tapi apa yang harus kita hiraukan adalah baik atau tidaknya kita melakukan pekerjaan kita, gitu ya. Jadi ketika ada masalah pun, selesaikan masalah itu satu persatu, detik demi detik, menit demi menit. Dan ketika kita sudah tahu, kita sudah mencoba untuk menyelesaikan masalah tersebut, dan hasilnya masih berada di dalam hasilnya itu tidak sejalan dengan yang diinginkan, maka ya sudah. Karena yang penting kita sudah melakukan apa yang harus kita lakukan, gitu ya. Jadi memang seharusnya ketika kamu sudah mempelajari ajaran Stoik atau mempelajari Stoicism, maka kamu harus mengerti cara mempraktekannya, gitu ya. Sebenarnya tidak sulit dan sebenarnya pun tidak mudah, gitu ya. Yang penting kamu tahu mana yang ada di dalam kendali, mana yang berada di luar kendali, gitu ya. Menyelesaikan masalah adalah hal yang berada di dalam kendali kita, tetapi hasil dari penyelesaian masalahnya itu tidak berada di dalam kendali kita. Jadi ya sudah, lupakan. Yang penting kita melakukan apa yang harus kita lakukan. Terima kasih. Maaf uploadnya telat. Ada kesibukan yang banyak sekali sekarang ini, dan saya lagi fokus sama lari saya, dan saya baru ingat saya belum upload video atau upload episode hari Selasa, gitu. Jadi ini baru pulang kerja hari Selasa malam di Amerika dan Selasa pagi di Indonesia. Terima kasih untuk yang telah subscribe atau follow di Spotify. Jangan lupa kasih rating biar orang makin notice channel ini, dan semoga channel ini bisa bermanfaat ya. Semoga channel ini bisa menjadi alat kamu untuk lebih mengerti bagaimana cara mempraktekkan ajaran Stoicisme, gitu ya. Dan semua ini adalah pengalaman saya mempraktekannya, maka akan terasa berbeda ketika kamu mempraktekkan ajaran Stoicisme, dan akan juga terasa berbeda ketika orang lain mempraktekkan ajaran Stoicisme, gitu ya. Karena alat akan mendapatkan hasil yang berbeda di dalam masalah yang berbeda juga, gitu ya. Jadi terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih telah mendengarkan episode hari ini. Jangan lupa ikuti Siniar Bahagia ala Stoik di Spotify dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan setiap episode yang saya buat. Saya juga membuka keanggotaan dengan cukup membayar $3 Amerika atau sekitar Rp45.000 setiap bulan. Dan kamu bisa mendengarkan episode Memaknai Hidup Bahagia ala Stoik yang berisi cerita saya selama seminggu dari jurnal pribadi saya. Jangan lupa juga untuk ikuti dan berlangganan @bahagia ala Stoik di semua kanal media sosial, TikTok, Instagram, dan YouTube.
Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.